Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas liabilitas jangka pendek. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Dan apa-apa saja yang dikategorikan dalam liabilitas jangka pendek? Nah, kali ini kita akan mengupas semuanya. Oke, dalam liabilitas, ya, dikenal dalam istilah liability, itu dikenal ada dua macam, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Ya, liabilitas jangka panjang itu contohnya adalah modal. Nah, kita tidak perlu mengupas itu lebih dalam karena kali ini kita akan membahas tentang liabilitas jangka pendek. Ya, kita fokus ke itu saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Ya, liabilitas jangka pendek itu adalah sebuah kewajiban, ya. Kewajiban ya, bukan sunnah, kewajiban. Kewajiban yang harus dibayarkan atau bila perlu dibayarkan dalam jangka waktu periode tertentu. Jadi dia per periode ya. Nah, biasanya itu dijangkakan dalam waktu 1 tahun. Paling maksimal ya, maksimalnya 1 tahun. Nah, sebelum itu kewajibannya harus dibayarkan ya. Dia per periode, bukan seperti misalnya jangka panjang kan itu kan nggak berbatas waktunya ya. Nah, liabilitas jangka pendek ini dia per periode. Nah, apa-apa saja yang dimasukkan atau dikategorikan dalam liabilitas jangka pendek ya. Itu ada beberapa yang dikategorikan dalam liabilitas jangka pendek. Itu beberapa contohnya adalah utang, kemudian beban-beban perusahaan, kemudian utang wesel ya, kemudian pendapatan diterima di muka ya. Pokoknya segala yang berkaitan dengan utang itu adalah liabilitas jangka pendek. Nah, apalagi selain itu, yaitu ada utang wesel, kemudian ada pendapatan yang ditangguhkan, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa utang-utang itu dikategorikan dalam liabilitas jangka pendek? Nah, kita ambil salah satu contohnya ya, itu adalah contoh dari utang itu adalah utang gaji ya, utang gaji. Nah, perusahaan biasanya membayarkan utang gaji itu adalah per bulan ya, seperti yang kita ambil pada umumnya itu contoh pada umumnya itu adalah per bulan. Nah, biasanya perusahaan ini membayarkan gaji karyawannya itu adalah per bulan, atau ada juga beberapa yang per 3 bulan atau mungkin per 2 bulan, atau tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, kita ambil contoh pada umumnya saja itu adalah per bulan. Nah, per bulan ini dia mengeluarkan, perusahaan terus mengeluarkan dalam jangka rutin itu per bulan untuk gaji karyawan ya. Nah, makanya dia dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Karena apa? Karena dia membayarkan gaji karyawan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan dan tidak secara jangka panjang. Nah, dia secara jangka pendek itu yaitu per bulan, per bulan, per bulan. Nah, makanya dia dikategorikan itu liabilitas jangka pendek ya, atau liabilitas lancar lah istilahnya ya. Kenapa dia liabilitas lancar? Karena dia lancar, dia per bulan secara rutin perusahaan mengeluarkan gaji untuk karyawannya seperti itu. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa utang sama beban itu apakah sama sih atau beda gitu ya? Beban dan utang itu tidaklah sama ya, seperti yang kita ketahui. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya, itu bedanya apa sih beban dan utang? Mungkin malahan teman-teman mengira bahwa mungkin beban dan utang itu sama ya. Memang secara sekilas dia sama, tapi kita perdalami lagi bahwa itu sangat berbeda ya keduanya itu. Nah, kita bahas dulu apa itu utang. Nah, utang itu sesuatu yang harus dibayarkan ya, sesuatu yang harus dibayarkan tanpa memperhatikan kebijakan perusahaan atau tanpa mempengaruhi dari kondisi perusahaan ya. Ya, kenapa dikategorikan seperti itu? Karena begini, karena kalau perusahaan itu mau bangkrut, mau dia lagi dalam keadaan kondisi apapun, atau malah dalam keadaan kesulitan, atau mau dalam masa misalnya dia dalam keadaan berjaya perusahaan itu, nah apapun kondisi perusahaan itu yang namanya utang harus dibayar. Dia tanpa memperhatikan dari kondisi perusahaan itu. Nah, berbeda lagi ceritanya dengan beban. Beban memang ya sesuatu yang harus dibayarkan juga, cuman dia memperhatikan dari kebijakan atau kondisi dari perusahaan. Ya, kenapa dikatakan demikian?
Karena contohnya kita ambil nih, karena contohnya kita ambil beban dari gaji telepon air atau listrik ya. Kalau seandainya perusahaan tidak membayarkan listrik, misalnya ya, otomatis kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Bisa dikategorikan atau bisa dikatakan produksi tidak akan berjalan lancar, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Ya. Nah, itu beban ya. Nah, jadi beban sama utang itu tidaklah sama. Oke. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, teman-teman mungkin bertanya, kenapa pendapatan diterima di muka itu dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek ya? Karena pendapatan dia diterima di muka itu dikategorikan liabilitas jangka pendek itu karena dia bisa dikatakan sebagai piutang dari langganan, berarti ya, piutang dari langganan kemudian langganan tidak membayar lunas ya, makanya dikategorikan pendapatan diterima di muka. Nah, jadi karena si pelanggan tidak membayar lunas, otomatis dia pada suatu periode nantinya atau periode tertentu dia akan membayar sisanya. Otomatis itu tidak akan lama atau dalam periode tertentu saja. Otomatis dia dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Ya. Oke, mungkin hanya sekian itu saja dari video saya. Kalau ada salah dan jangkauannya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang liabilitas jangka pendek mengenai saya, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.